Indonesia dikenal sebagai negara dengan ribuan pulau serta bermacam suku bangsa. Indonesia pun memiliki 6 agama resmi yang diakui negara. Meski berbeda-beda, warga negaranya masih menjunjung tinggi toleransinya. Karena itu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, begitu melekat dengan bangsa Indonesia. Pemirsa, meski pada hakikatnya agama adalah keyakinan masing-masing individu, namun tetap perlu adanya toleransi antar umat beragama. Seperti awalnya yang terjadi pada dua anak kembar ini. Diceritakan akun Twitter, @katolikg, anak kembar tersebut berbeda keyakinan, akan tetapi mereka tetap hidup rukun dan saling mencintai sebagai satu keluarga. Mereka tumbuh bersama dengan keyakinan yang berbeda, di mana satu memeluk agama Islam dan satunya lagi beragama Katolik. Bahkan dalam caption yang terlampir, salah satu di antara mereka ada yang menjadi biarawati di Merauke, Papua. Hal ini tentu menambah kagum siapapun yang mengetahui kabar ini. Selain kisah anak kembar tersebut, masih banyak lagi beberapa contoh toleransi beragama yang ada di Indonesia. Untuk itu, Asal Muasal akan mengajak Anda menelusuri bentuk-bentuk toleransi antar umat beragama yang ada di Indonesia dalam Jelajah Waktu dan Cerita. Pemirsa Asal Muasal, bentuk toleransi antar umat beragama juga dapat terlihat dari tempat ibadahnya. Simbol kerukunan beragama ini dapat dilihat di pusat ibu kota DKI Jakarta. Tak lain dan tak bukan yakni bangunan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral yang berdampingan di kawasan Jalan Medan Merdeka. Pemandangan ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi warga Indonesia, khususnya yang tinggal di daerah Jakarta dan sekitarnya. Kedua bangunan ini berdiri berdampingan dan seakan melengkapi satu sama lain. Nilai toleransi pun bisa dilihat dari sejarah berdirinya Masjid Istiqlal yang diprakarsai oleh Presiden Soekarno, di mana masjid terbesar se-Asia Tenggara itu dirancang oleh arsitek Frederick Silaban yang merupakan pemeluk Kristen Protestan. Lokasi pembangunan masjid yang berdampingan dengan gereja katedral ini dipilih untuk melambangkan semangat persaudaraan, persatuan, dan toleransi umat beragama, sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Bahkan pemerintah Indonesia saat itu juga melakukan pembangunan terowongan bawah tanah Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral Jakarta. Di samping sebagai ikon kebinekaan, pembangunan terowongan ini berfungsi memudahkan akses jamaah antar bangunan rumah ibadah untuk memenuhi kebutuhan ruang parkir tanpa mengganggu arus lalu lintas saat ini. Terowongan silaturahmi juga akan dihiasi dengan galeri diorama yang menceritakan hubungan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Sementara pada masing-masing pintu masuk, pengunjung juga akan diperlihatkan kutipan mengenai pentingnya silaturahmi, baik dari sisi agama Islam maupun Katolik. Selain Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, Jakarta masih mempunyai tempat lain yang membuktikan adanya toleransi umat beragama di Indonesia. Dua tempat ibadah yang menjadi simbol kerukunan tersebut terletak di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dua tempat ibadah tersebut adalah Gereja Masehi Injil Sangiheta Laut Mahanaim dan Masjid Al-Mukarrabin. Walau dibangun untuk dua keyakinan yang berbeda, dua tempat ibadah ini hanya terpisah oleh dinding. Di Malang juga terdapat dua bangunan tempat beribadah yang saling berdampingan. Kedua tempat ibadah tersebut berdiri berdekatan selama lebih dari 100 tahun. Lokasi kedua tempat beribadah ini terletak di jantung kota Malang, tepatnya di depan alun-alun kota. Gereja yang dibangun pada tahun 1861, sedangkan masjid dibangun pada tahun 1875. Meski hanya berhimpitan dan dipisahkan oleh kantor asuransi di tengahnya, tidak pernah ada pertengkaran ataupun percekcokan selama lebih dari 1 abad. Kedua pengurus tempat ibadat ini bahkan sering bekerja sama dan bertoleransi antara satu dengan yang lain. Ketika perayaan Natal tiba, pemuda Ansor dari barisan Ansor Serbaguna alias Banser dan remaja masjid membantu menjaga keamanan dan tempat parkir jemaat. Begitupun ketika sholat Id tiba, jemaah bisa sampai membludak keluar bangunan masjid, bahkan sebagian sholat di depan dan samping gereja. Tak kalah menarik perhatian, simbol toleransi juga ditunjukkan di sudut kota Solo. Terdapat Masjid Al-Hikmah yang berdampingan dengan Gereja Kristen Jawa Joyo Diningratan. Bangunan tersebut terletak di Jalan Gatot Subroto nomor 222, Keratonan, Kecamatan Serengan. Umat di dua tempat ibadah tersebut saling berkoordinasi setiap ada acara khusus dan peringatan hari besar keagamaan.
Tak hanya antara dua bangunan masjid dan gereja, di kota Magelang, tepatnya di perumahan Armada Estate, terdapat bangunan masjid dengan ornamen khas Tionghoa. Masjid semi kelenteng ini bernama Masjid Al-Mahdi. Masjid ini dibangun dari tanah wakaf seorang warga beretnis Tionghoa dengan bantuan masyarakat setempat. Bangunan masjid ini seakan mempresentasikan toleransi lintas etnis maupun agama. Kota Bandung ternyata juga memiliki bangunan yang menjadi simbol kerukunan dan toleransi beragama. Tepatnya di Gang Ruhana, Kelurahan Paledang, terdapat 3 tempat ibadah yang berdiri berdampingan, yakni Gereja Pantai Kosta, Masjid Al-Amanah, dan Wihara Girimeta. Warga sekitarnya hidup dengan menjunjung tinggi toleransi beragama. Salah satu bentuk toleransi yang ditunjukkan oleh warganya antara lain seperti menggelar rapat cap gomeh di masjid, warga muslim mengirimkan nasi kuning ke warga non-muslim menjelang lebaran, menyumbang untuk membangun masjid bersama, dan saling membantu jika ada yang meninggal. Bahkan saat masuk gang akan terlihat gambar mural yang menunjukkan lukisan 3 tempat ibadah. Di desa Nargoyoso, kaki Gunung Lawu, juga terdapat simbol toleransi antar umat beragama rakyat setempat. Hal itu ditunjukkan dengan berdirinya Masjid Al-Mumin, Gereja Sidang Jemaat Allah Pancaran Berkat, serta Pura Agra Badra Dharma. Penempatan ketiga tempat ibadah secara berbarengan tersebut digagas oleh Kepala Desa Sri Hartono. Bahkan ketiganya dibangun dengan menggunakan dana kas desa. Kompleks rumah ibadah yang terletak di kawasan Nusa Dua, Bali ini tergolong unik dan menarik. Kenapa demikian? Sebab di tempat inilah terdapat bangunan beribadah 5 agama Indonesia sekaligus yang terletak dalam satu kompleks. Mungkin tempat ini juga menjadi satu-satunya di dunia. Adalah Puja Mandala yang berlokasi di kawasan Bukit Kampial. Tempat ini biasa dilewati ketika hendak berlibur ke kawasan wisata Garuda Wisnu Kencana dari Tanjung Benoa. Anda dapat melihat 5 bangunan peribadatan yang berderet, mulai dari Pura Jagat Nata Nusa Dua, Gereja Katolik Paroki Maria Bunda Segala Bangsa, Wihara Buddha, Gereja Protestan, dan Masjid Agung Ibnu Battuta. Mungkin karena itulah tempat ini disebut dengan nama Puja Mandala, yang artinya ruang untuk melakukan persembahyangan. Tempat ini banyak didatangi para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Meskipun menunjukkan perbedaan yang sangat jelas, tempat ini juga menunjukkan kerukunan dan toleransi umat beragama di Bali. Di Surabaya, Jawa Timur, terdapat rumah ibadah 6 agama yang berdiri berdampingan di kawasan perumahan Royal Residence. Keberadaan rumah ibadah yang persis berdampingan ini menjadi bentuk keberagaman paling nyata. Di tengah kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk, 6 rumah ibadah di perumahan di Surabaya ini mempunyai kontribusi nyata dalam memperkuat toleransi kehidupan bermasyarakat. Untuk menghindari adanya jadwal ibadah yang bentrok antar rumah ibadah, pengurus area rumah ibadah mengatur jadwal masing-masing kegiatan ibadah. Selain jadwal ibadah, tempat parkir kendaraan para jemaah juga diatur secara bersamaan. Tugu yang terletak di Bukit Kasih Kanonang, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara ini juga populer dengan sebutan wisata toleransi agama. Tempat yang bisa dituju dengan waktu perjalanan selama 2 jam dari kota Manado ini memiliki menara dengan tinggi 22 meter dengan 5 bidang sisi, di mana masing-masing sisinya terpahat relief simbol dari 5 agama besar di Indonesia. Selain itu, tempat wisata yang dibangun di atas tanah berukuran 4 hektar ini didirikan pada tahun 2002 dan memiliki 5 tempat ibadah bagi 5 agama yang berbeda di sekelilingnya. Di tempat ini, Anda dapat belajar bahwa sesama manusia harus saling menghormati dan menyayangi. Anda juga harus menaiki tangga sebanyak 2.435 anak tangga, namun tak usah khawatir, rasa lelah Anda akan tergantikan dengan indahnya kawah belerang di sekitar tangga. Pemirsa Asal Muasal, sebenarnya bagi suku bangsa Nusantara, toleransi bukanlah barang baru, termasuk soal agama. Toleransi bagi masyarakat Indonesia sudah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sejak masa nenek moyang. Dalam sejarah Indonesia dapat ditemukan adanya kebebasan beragama dan sikap saling menghormati antar pemeluk agama. Salah satu buktinya adalah Masjid Menara Kudus yang berlokasi di Kelurahan Kauman,
Kecamatan Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Bangunan ini telah menjadi saksi hidup kerukunan antar umat beragama yang sudah berlangsung lama. Masjid ini didirikan oleh Sunan Kudus atau Sayyid Ja'far Shadiq Azmat Khan pada tahun 956 Hijriah atau 1549 Masehi. Hal ini merujuk pada inskripsi berbahasa Arab yang tertulis di prasasti batu yang terletak pada mihrab masjid. Konon, prasasti batu itu didatangkan dari Baitul Maqdis di Palestina, sehingga masjid ini kerap pula disebut Masjid Al-Aqsa. Masjid Menara Kudus terlihat berbeda dengan penampakan masjid pada umumnya. Yang paling mencolok adalah bangunan menara yang berdiri menjulang di sebelah tenggara masjid. Menara berkonstruksi susunan batu bata merah itu bentuknya menyerupai bangunan candi khas Jawa Timur. Bahkan ada yang menyebut menara itu mirip dengan Balai Kulkul atau bangunan penyimpanan kentongan di Bali. Ternyata, di balik karakteristik Masjid Menara Kudus tersebut, tersirat makna perwujudan sikap tetap selira atau tenggang rasa pada masa itu. Salah satu nilai toleransi yang diajarkan oleh Sunan Kudus terhadap pengikutnya, yakni dengan melarang menyembelih sapi untuk dikonsumsi. Tak hanya itu, sapi juga ditempatkan di halaman masjid ketika itu. Langkah itu diharapkan bisa diikuti oleh seluruh pengikut Sunan Kudus, lantaran sapi dianggap sebagai binatang suci bagi umat Hindu. Dan kebiasaan itu berlangsung hingga saat ini. Di Kudus, masyarakat setempat lebih memilih menyantap daging kerbau. Nah pemirsa, itulah serangkaian informasi mengenai simbol toleransi umat beragama di Indonesia. Semoga bangsa Indonesia tetap menjaga kerukunan dan toleransi baik suku, budaya maupun agama. Jangan kemana-mana ya pemirsa, karena sesaat lagi akan ada informasi menarik mengenai makanan khas Bogor yang biasa disantap saat berbuka puasa. Eits, bukan soto mie ya pemirsa, jadi tetap di asal muasal.